Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Dari hasil keterangan sejumlah saksi, petugas mendapati kejanggalan pada pernyataan pelaku dan akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Soalnya dia bikin saya cemburu karena hati saya bukan terlalu sakit, karena saya nggak terima sama lakinya. Saya nggak bisa tangkap lakinya, dan itu saya tangkap ke adik saya bilang itu siapa, kalau memang itu pacar kamu bilang saja, saya nggak masalah, saya nggak akan ikut campur. Tapi dia nggak mau bilang, itu memang benar pacarnya, tapi dia nggak mau bilang. Rabu tanggal 25 Mei 2022, warga di Kadilangon, Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen Demak dihebohkan dengan rombongan anak yang tampak panik berlari sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebuah kebun. Mereka melapor kepada warga sekitar bahwa ada sesosok tubuh yang terbaring di bawah pohon-pohon pisang di kebun tersebut. Mendengar laporan dari anak-anak itu, para warga pun segera menuju ke kebun kosong yang ditunjuk. Ternyata benar, di bawah pepohonan pisang dan di antara lebatnya rerumputan terlihatlah sesosok tubuh wanita yang dipenuhi banyak bekas serangan benda tumpul di tubuhnya. Dengan mudah mereka mengenali bahwa sosok tersebut adalah tetangga mereka sendiri yang bernama Fasihatul Niha atau akrab disapa Nik. Siapa dan apa yang terjadi kepada Nik? Simak video ini hingga akhir ya. Fasihatul Niha adalah seorang gadis berusia 18 tahun dan sedang menimba ilmu di kelas 11 Madrasah Alia Demak. Nik adalah warga asli Kadilangon, Meranggen Demak. Dirinya memiliki kakak perempuan yang sedang menimba ilmu di pondok. Nik dikenal oleh warga setempat sebagai gadis cantik yang ramah dan memiliki banyak teman. Dirinya juga disenangi oleh banyak orang, termasuk salah satu yang menyukai Nik adalah teman dari sang kakak. Jadi kakak perempuan Nik beberapa waktu lalu berkenalan dengan seorang pria dari media sosialnya dan berlanjut sampai pertemuan di dunia nyata. Nama pria tersebut adalah Syarif Hidayat, seorang pria berusia 21 tahun, berperawakan kurus dan tutur katanya cukup sopan. Setelah beberapa waktu nyaman ngobrol dengan kakaknya Nik di medsos, Syarif memberanikan diri untuk main ke rumah Nik untuk bertemu langsung dengan kakak Nik. Di rumah itulah Syarif yang sempat berpapasan dengan Nik tampak sangat terpesona dengan adik dari kenalannya itu. Seperti cinta pada pandangan pertama, maka sejak itu sasaran panah cinta Syarif bukan lagi ke sang kakak tapi beralih ke sang adik, yaitu Fasihatul Niha. Syarif pun mulai intens melakukan pendekatan kepada Nik, namun nampaknya cintanya bertepuk sebelah tangan. Nik tidak menanggapi rasa suka Syarif kepadanya, tapi ya ternyata si pria 21 tahun ini masih saja memperjuangkan perasaannya kepada Nik. Hingga suatu saat pernah si Syarif mencoba melamar adik dari kenalannya itu, tapi tentu saja ditolak oleh Nik karena dia betul-betul tidak ada rasa ke Syarif. Sementara itu sang kakak sedang berada di pondoknya untuk menimba ilmu di sana sehingga tidak terlalu mengikuti perkembangan kisah cinta si teman online-nya itu. Kakak dari Nik dan Syarif juga masih berkomunikasi seperti biasa melalui media sosial, tapi kakak Nik sama sekali tidak tahu bila Syarif cinta banget sama adiknya dan juga tidak tahu bahwa Syarif sempat mencoba melamar Nik namun ditolak oleh adiknya itu. Sementara si Syarif setelah ditolak lamarannya oleh Nik, dia bukannya memilih untuk menjauh dan mencari yang lain, malahan dirinya memiliki sebuah ide atau rencana yang benar-benar entah dapat inspirasi dari mana. Syarif berniat untuk melamar kakaknya Nik. Ya, memang diakui oleh Syarif ada rasa sayang kepada si kakak, namun rasa sayangnya kepada si adik jauh lebih besar. Jadi salah satu tujuan melamar sang kakak mungkin juga biar bisa deketan terus sama Nik ya sobat, entahlah. Hingga suatu hari kakaknya Nik pulang dari pondoknya, lamaran pun segera dilaksanakan. Tidak lama pernikahan pun dilaksanakan pada bulan April 2022. Di tengah-tengah situasi yang masih dilanda pandemi COVID-19 ya waktu itu,
Setelah menikah, Syarif memutuskan untuk ikut tinggal bersama pihak keluarga sang istri dalam sebuah rumah sederhana yang ada di Dukuh Kadilangon. Sehingga di dalam rumah tersebut sekarang ada orang tua Nik sendiri dan sang kakak bersama Syarif yang telah menjadi suaminya. Nik mengira bahwa Syarif sang kakak ipar sudah move on dari dirinya setelah menikahi sang kakak. Namun ternyata dalam lubuk hati Syarif yang paling dalam masih tertanam penuh bunga-bunga cinta kepada Nik. Dia belum bisa sepenuhnya move on, apalagi setiap hari malah bisa bertemu dengan Nik sekarang. Sementara dirinya semakin sering berada di rumah karena memang pekerjaannya adalah serabutan sejati, seringnya menjadi kuli bangunan. Namun saat pandemi lebih banyak di rumah karena berkurangnya jumlah proyek bangunan. Sementara dirinya lebih sering berada di rumah, sang istri berjualan di daerah Pelamongan Indah Semarang bersama Nik, adiknya, agar dapur tetap bisa ngebul. Nik dengan penuh semangat membantu perjualan pulang dari sekolah. Sampai malam hari baru mereka kemudian pulang ke rumah. Seperti pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 itu, Nik dan sang kakak berjualan es di Pelamongan Indah sampai malam hari. Sekitar pukul 8 atau 9 mereka berdua pun pulang ke rumahnya di Meranggen, Demak. Sesampainya di rumah, Nik segera menuju ke kamarnya melepas lelah dan penat sambil mendengarkan musik favoritnya melalui handphonenya. Nyaman banget rasanya di kamar sambil bersantai kala itu. Musiknya pun agak dikeraskan oleh Nik. Orang tua Nik dan kakak Nik sudah hafal kebiasaan sang adik sehingga mereka tidak ada yang keberatan dengan suara musik yang agak keras itu, dan dengan santai bisa beristirahat di kamar masing-masing walau ada suara musik yang agak kencang. Namun ada satu orang yang sepertinya agak terganggu, yaitu Syarif sang kakak ipar. Dirinya tidak bisa beristirahat karena kurang nyaman dengan suara musik yang terlalu kencang baginya. Lalu Syarif mengingatkan kepada Nik untuk memelankan musiknya. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali diingatkan, Nik tidak juga memelankan musiknya. Hingga sekitar pukul 9:30 malam, Syarif menghampiri kamar Nik dan langsung masuk ke dalamnya. Bercampur rasa emosi dan juga hasrat di dalam hati Syarif saat dirinya di dalam kamar tersebut. Dihampirnya Nik, dengan cepat ditutupnya mulut serta hidung Nik hingga Nik tidak bisa berteriak meminta tolong. Kemudian kepala gadis itu diarahkan dengan kencang ke dinding dan juga lantai sampai dia tidak sadarkan diri. Seketika hasrat Syarif naik melihat adik iparnya tidak sadarkan diri. Buru-buru dia ambil kesempatan itu untuk memperkaos sang adik ipar yang sebenarnya lebih dia sayangi daripada sang istri itu. Setelah puas, Syarif yang melihat Nik sudah setengah sadar kemudian memberikan peringatan kepada dia. Jangan sampai melaporkan kejadian tadi kepada semua orang termasuk mertuanya dan juga istrinya. Nik hanya terdiam berusaha mengembalikan kesadarannya. Syarif pun kemudian keluar dari kamar tersebut lalu masuk ke kamarnya sendiri melanjutkan tidur malamnya bersama sang istri. Sementara itu, Nik yang masih di dalam kamar betul-betul tidak ada tenaga untuk kabur dari rumah tersebut sembari berharap jika kakak iparnya itu tidak akan kembali lagi ke dalam kamarnya. Namun ternyata sobat, harapan tinggallah harapan. Selang 3 jam kemudian di sekitar pukul 1 dini hari, jadi sudah masuk ke tanggal 25 ya, Syarif yang kembali terbangun dari istirahat malamnya masih terngiang perilakunya kepada Nik tadi. Dirinya pun pergi keluar kamarnya menuju ke kamar Nik. Sesampainya di dalam kamar tersebut, Syarif meminta lagi kepada adik iparnya itu untuk dilayani. Tentu saja Nik yang masih sangat lemas itu menolak permintaan si kakak ipar. Bukannya kasihan melihat kondisi Nik, Syarif malah menjadi emosi karena penolakan tersebut. Langsung saja diserangnya leher Nik dengan tangan kosongnya, ditutupnya mulut dan hidung Nik. Ketika melihat kepala Nik masih bergerak ke kanan dan ke kiri, diserangnya bagian mulut Nik dengan tangan kosongnya sekuat tenaga sampai keluar cairan merah dari mulut tersebut. Dan akhirnya untuk memastikan bahwa sang adik ipar ini sudah hilang nyawanya, Syarif mengambil sebilah kayu dan diserangkannya ke bagian dada Nik dengan kencang. Dan akhirnya fasihatul nikah si gadis cantik tersebut harus kehilangan nyawanya saat itu juga di tangan sang kakak ipar. Menyadari bahwa sang adik sudah tiada, Syarif yang sudah hilang syaraf ibanya ini pun melakukan pemerkosaan kembali kepada tubuh tidak bernyawa adiknya itu. Astagfirullah Syarif.
Selama kejadian tersebut, keluarga Nick sama sekali tidak ada yang terbangun. Diduga karena musik yang mengalun dengan cukup kencang dan malam sudah sangat larut saat itu. Hingga saat Syarif membawa tubuh Nick keluar untuk disembunyikan pun tidak ada yang terbangun dan melihat kelakuan si ipar itu. Dibawanya tubuh Nick ke arah kebun kosong yang penuh rerumputan di samping rumah tetangga yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah keluarga Nick. Setelah itu, Syarif pun pulang dan melanjutkan kehidupannya seolah tidak pernah terjadi apapun. Keesokan harinya, kakak Nick mencari keberadaan sang adik. Siangnya saat bertemu dengan teman sekolah Nick, sang kakak juga mendapat informasi bahwa adiknya itu tidak berangkat ke sekolah hari itu. Saat itu perasaan kakak Nick mulai tidak enak. Kembali dia memeriksa ke dalam kamar sang adik. Tidak juga ada di sana adiknya itu. Kemana ya Nick? Hingga tiba-tiba sore harinya dia menerima berita dari para tetangga bahwa Nick, Fasihatul Nikah, adiknya, sudah pergi untuk selama-lamanya akibat menjadi korban pembunuhan. Pihak keluarga sangat terkejut menerima kabar itu dan mereka kemudian menerima kehadiran tim kepolisian untuk melakukan penyelidikan kepada mereka. Semua orang terdekat Nick dimintai keterangannya. Satu orang yang tampak berbelit-belit memberikan keterangan adalah Syarif, si kakak ipar. Apalagi saat si Syarif ini bercerita bahwa hari itu dirinya menelpon Nick untuk mengingatkan agar musiknya dipelankan. Dan saat diperiksa oleh kepolisian, dalam handphone Nick tidak ditemukan adanya jejak panggilan dari Syarif sebelum dirinya tiada. Satu kebohongan yang ketahuan akan menjadi pembuka pintu kebenaran. Hingga kurang dari 12 jam sejak ditemukannya tubuh tidak bernyawa Nick, Syarif pun berhasil diamankan oleh polisi. Syarif tidak bisa mengelak lagi. Dirinya pun kemudian mengakui semua perbuatannya kepada adik iparnya Nick, bahwa dia memperkaosnya 2 kali dalam waktu yang berdekatan dan melakukan pembunuhan kepadanya. Syarif juga mengakui bahwa motifnya adalah karena rasa cemburu yang dipendamnya sejak lama kepada Nick. Menurut pengakuan Syarif yang memang agak berbelit ini, Nick ini pernah mengajak seorang pria ke rumahnya, dan saat ditanya oleh Syarif apakah pria tersebut kekasih dari Nick, dijawab bukan oleh adik iparnya itu, hanya teman katanya. Entah kenapa Syarif menjadi cemburu sejak saat itu, karena memang rasa sukanya kepada si gadis ini tidak bisa padam meski sudah menikahi kakaknya. Dan mungkin prinsip yang dia pegang adalah kalau aku tidak bisa memilikimu, maka tidak akan ada yang bisa memilikimu. Pihak keluarga, terutama kakak Nick, tentu saja sangat terkejut dengan kejadian ini. Seolah-olah 2 orang yang dia sayangi secara bersamaan diambil darinya. Namun dia dengan cepat mengubah rasa sayang kepada sang suami menjadi rasa sebal yang sangat. Sehingga berharap si Syarif ini dikenakan hukuman yang seberat-beratnya. Tidak ada lagi pintu dibuka untuk pria tersebut di dalam hatinya. Dan atas tindakannya tersebut, Syarif dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kita doakan untuk Fasihatul Nikah, semoga sudah beristirahat dengan tenang di sana, serta untuk sang kakak dan juga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan untuk menjalani ujian ini. Amin. Demikian video kita kali ini sobat. Gimana menurut pendapat sobat semua mengenai kasus tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semuanya yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.